Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Menurut Church Book of Statistics 2016, jumlah umat Katolik di dunia mencapai 1.299 miliar, naik sebanyak 14,249 juta dibandingkan tahun 2015. Kenaikan terjadi di semua kawasan, kecuali Eropa yang terus menunjukkan tren penurunan sejak 2013. Penganut Katolik terbesar tersebar di kawasan Amerika dengan jumlah 631.291 juta jiwa, diikuti oleh kawasan Afrika, 228.435 juta jiwa, dan Asia, 143.368 juta jiwa. Sementara itu, penyumbang misionaris Katolik terbesar di dunia diungguli oleh kawasan Amerika yang mencapai 169.689 jiwa, diikuti oleh Eropa, 208.309 jiwa, Asia, 79.457 jiwa, Afrika, 55.148 jiwa, dan Oseania, 6.656 jiwa. Indonesia tercatat sebagai penyumbang biarawan atau biarawati Katolik terbesar ketiga di Asia setelah India dan Filipina. Sebagian besar biarawan atau biarawati Indonesia merupakan misionaris yang bertugas di seluruh Italia. Hanya sebagian kecil di antaranya yang menjadi misionaris di sejumlah negara lain di dunia. Berdasarkan data kekonsuleran KBRI Vatikan, Indonesia memiliki 1.489 biarawan wati yang berada di seantero Italia. Bagi seorang Katolik, menjadi seorang misionaris bukan sekadar pilihan profesi atau pengabdian pada gereja, melainkan bentuk penyerahan diri untuk menjadi pelayan bagi Tuhan. Dalam kaitan ini, biarawan atau wati Katolik kerap disebut sebagai pekerja di ladang Tuhan. Mereka yang secara sukarela meninggalkan keluarga dan berbagai keinginan duniawi dan mengabdikan diri untuk gereja. Bentuk pengabdian yang dimaksudkan dalam hal ini sangat bervariasi, tergantung misi utama yang diemban oleh masing-masing tarekat atau kongregasi. Sebagai contoh, Susteran Ursulin Suori Orsolim yang memfokuskan misinya pada bidang pendidikan. Tidak heran jika kiprah kongregasi Ursulin di Indonesia terlihat dari sejumlah lembaga pendidikan yang dikelola, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Ada juga sejumlah kongregasi yang beraliran klausura seperti kongregasi Benediktin. Kegiatan utama mereka adalah berdoa sehingga interaksi mereka dengan masyarakat lain di luar biara sangat dibatasi. Kongregasi ini pada umumnya bersifat otonom di mana hampir segala kebutuhan sandang, pangan, dan papan dipenuhi secara mandiri. Masih banyak kongregasi lain yang memiliki fokus yang spesifik, misalnya dalam penanganan migrans, kesehatan, penyandang cacat, dan korban perang. Hingga tahun 2019, tercatat banyak anggota misionaris Indonesia yang menduduki posisi penting di masing-masing kongregasi. Pada tahun 2010, Romo Heru Ismadi, SCJ ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal dari Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus atau SCJ sedunia dan berkantor di Roma, Italia. Sebelumnya, Romo Heru adalah Sekretaris Provinsi SJC Indonesia selama 2 periode. Pada Juli tahun 2018, Romo Paulus Budi Kleden, SVD terpilih menjadi Superior Jenderal Kongregasi SVD pada Juli tahun 2018. Sebelumnya, Romo Budi telah bermukim di Roma dan menjadi salah satu anggota Dewan Jenderal SVD. Selanjutnya, Romo Laurentius Tarpin, OSC terpilih menjadi Magister Jenderal atau Pemimpin Tertinggi Ordo Salib Suci atau OSC pada tahun 2015. Romo Laurentius Tarpin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Universitas Parahyangan Bandung kemudian hijrah ke Roma dan memimpin Ordo yang telah berusia lebih dari 800 tahun tersebut. Tidak hanya menjadi petinggi kongregasi,
seorang WNI bahkan menjadi petinggi di dalam birokrasi Vatikan. Sejak tahun 2007, Romo Marcus Solokewuta, SVD yang berasal dari Flores Timur didaulat menjadi Desk Officer untuk dialog antara Katolik dan Islam pada Pontifical Council for Interreligious Dialogue (PCID). Dalam posisi tersebut, Romo Marcus berperan sebagai penasehat Paus untuk urusan dialog antara Katolik dan Islam. Romo Marcus menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang filsafat di Ledalero, Maumere 1988, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di bidang teologi di Austria 1997 dan S3 di bidang fundamental teologi di Austria 2002. Selain itu, Romo Marcus juga pernah mempelajari sejarah budaya Arab dan Islamologi di Mesir tahun 2002 sampai tahun 2003. Peran misionaris Katolik dalam mempromosikan Indonesia. Sudah sejak lama KBRI Vatikan mengupayakan pemberdayaan kelompok biarawan atau Wati Indonesia yang berada di seluruh Italia, di antaranya dengan menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan IRRIKA, yakni Ikatan Rohaniawan atau Rohaniawati Indonesia di Kota Abadi. Organisasi ini terbentuk sejak 1955 dan beranggotakan semua biarawan dan biarawati Indonesia di seluruh Italia. Secara rutin, KBRI Vatikan memberikan dukungan terhadap berbagai program tahunan IRRIKA. Sebaliknya, IRRIKA juga memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan KBRI Vatikan, termasuk diantaranya dalam berbagai kegiatan promosi seni dan budaya Indonesia. Meskipun telah menetap selama puluhan tahun di Italia, mayoritas misionaris Indonesia di Italia tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Bagi mereka, menjadi warga negara asing berarti membatasi hubungan dan komunikasi dengan keluarga mereka di Indonesia. Kecintaan yang besar terhadap tanah air Indonesia juga telah mendorong mereka untuk aktif dalam berbagai kegiatan dengan KBRI Vatikan. Banyaknya WNI yang menjadi misionaris di Italia dan berbagai negara lain dapat menjadi aset untuk mempromosikan Indonesia. Mengingat tugasnya sebagai pelayan umat, kehadiran mereka cenderung mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat di mana mereka ditempatkan. Dalam hal ini, perwakilan RI kedutaan maupun konsulat perlu memberdayakan kaum misionaris untuk lebih memperkenalkan Indonesia dimanapun mereka ditugaskan.